Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa maulana bil qasimi Muhammad wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa ashabihi muntajabin al-mayamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya tentang epistemologi rasional atau epistemologi Islam. Nanti bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa ditanyakan langsung saja di kolom komentar. Jadi pertanyaannya bisa ditulis, nanti kalau ada waktu dibacakan dan insya Allah akan dijawab. Berkaitan dengan epistemologi, ini sebenarnya sudah pertemuan ketiga. Di awal sekali itu kita bicara tentang urgensi epistemologi. Kemudian di pertemuan kedua kita bicara tentang relasi atau diferensiasi antara epistemologi, logika, dan filsafat pengetahuan. Cuman kemarin tidak sempat didokumentasikan pertemuan kedua itu, jadi mungkin di pertemuan ketiga ini kita akan sedikit mengulas kembali pertemuan yang kedua itu untuk melengkapinya untuk melanjutkan sebagai mukaddimah menuju bab 3. Saya ingatkan kembali lagi bahwa di pertemuan pertama urgensi epistemologi itu adalah melahirkan iman yang rasional, iman yang objektif, iman yang sesuai dengan realitas. Jadi kita mengimani sesuatu yang sesuai dengan realitas. Kalau kita misalnya mengimani Tuhan, maka kita mengimani Tuhan yang benar-benar sesuai dengan realitas ketuhanan, sesuai dengan Tuhan di realitas eksternal, bukan Tuhan yang hanya bersifat ilutif. Dan iman yang rasional ini, iman yang objektif ini hanya mungkin jika dia diturunkan dari pengetahuan yang juga rasional dan objektif, yaitu pengetahuan yang sesuai dengan kaidah-kaidah berpikir logis dan neraca epistemologis yang benar. Jadi epistemologi menyajikan neraca kebenaran sebagai alat evaluasi setiap pengetahuan yang kita miliki tentang realitas. Nanti dari pengetahuan itu lahirlah iman. Jika pengetahuan kita rasional, maka iman kita pun juga rasional. Jika pengetahuan kita objektif, maka iman kita juga akan objektif. Apalagi di zaman sekarang ini, di zaman dimana seseorang mengimani sesuatu yang rasional, mengimani ajaran agama yang bertentangan dengan kemanusiaan, itu dikarenakan hilangnya kritisisme dalam beragama, matinya akal, hilangnya neraca kebenaran, dan akhirnya kita mengimani sesuatu yang sebenarnya tidak ada wujud eksternalnya. Misalnya saja Tuhan yang mengajarkan melukai orang lain sebagai sarana untuk mendapatkan ridhonya, melukai orang yang tidak bersalah, itu iman yang non objektif karena di realitas eksternal mustahil ada Tuhan yang seperti itu. Mustahil ada Tuhan yang ajarannya adalah ajaran kebencian, ajaran
ajaran radikalis, ajaran-ajaran yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, bertentangan dengan nalar dan semacamnya. Jadi epistemologi itu urgen untuk melahirkan pengetahuan yang rasional, objektif, yang nantinya akan turun pada iman yang objektif dan juga rasional, yang kemudian akan merealitas dalam wujud tindakan-tindakan yang rasional. Itu yang di pertemuan pertama. Di pertemuan kedua kita membahas tentang apa itu epistemologi, dan epistemologi hanya mungkin diketahui jika kita membedakannya dengan dua ilmu lain lagi yang juga ilmu rasional yang sama-sama membahas tentang pengetahuan. Ada logika dan filsafat pengetahuan. Jadi kemarin itu kita katakan bahwa filsafat pengetahuan, logika, dan epistemologi semuanya mengkaji tentang pengetahuan dari tinjauan yang berbeda. Kita katakan logika mengkaji pengetahuan dari mekanisme menyusun pengetahuan secara benar untuk mendapatkan pengetahuan baru yang juga benar. Jadi pengetahuan baru yang benar itu hanya mungkin jika kita menyusun pengetahuan yang kita miliki secara benar. Bagaimana cara menyusunnya? Menyusun pengetahuan yang kita miliki ini untuk mendapatkan pengetahuan baru yang objektif, itu mesti disusun berdasarkan kaidah-kaidah berpikir, kaidah-kaidah logis, disusun dengan mekanisme yang benar. Dan kaidah-kaidah berpikir itulah yang kemudian disediakan oleh logika. Jadi logika mengajarkan kepada kita bagaimana cara menyusun pengetahuan yang kita miliki untuk mendapatkan pengetahuan baru yang objektif. Itu logika. Dan sebenarnya menyusun pengetahuan yang kita miliki untuk mendapatkan pengetahuan baru itu disebut dengan berpikir. Jadi berpikir itu apa? Berpikir adalah tanzimul ma'lumat liyasila ila majhulat. Jadi berpikir adalah bagaimana kita menyusun pengetahuan yang kita miliki ini untuk mendapatkan pengetahuan baru. Itu berpikir itu. Jadi kalau dikatakan logika adalah undang-undang berpikir, dan berpikir adalah menyusun pengetahuan yang dimiliki untuk mendapatkan pengetahuan yang baru, berarti logika adalah undang-undang dalam menyusun pengetahuan yang dimiliki untuk mendapatkan pengetahuan baru. Sering saya katakan bahwa semua orang berakal, semua orang berpikir, tapi tidak semua berpikir benar. Banyak yang terjebak pada kesalahan berpikir, banyak yang terjebak pada sesat nalar. Maka di situ dibutuhkan logika sebagai acuan dalam penyusunan pengetahuan secara objektif. Dari sini juga kemarin kita katakan bahwa berpikir itu memiliki dua rukun. Berpikir hanya mungkin terjadi jika pertama kita memiliki, selain instrumennya yaitu akal, kita memiliki hal-hal yang diketahui, dan kita memiliki dan ada hal-hal yang tidak diketahui. Barulah proses berpikir bisa terjadi. Kalau tidak ada satupun hal yang kita ketahui, itu tidak akan terjadi proses berpikir. Yang maha tidak tahu, tidak ada satupun yang diketahuinya, tidak ada satupun. Itu tidak akan terjadi proses berpikir itu. Bahkan sesuatu yang tidak ada konsepsinya sama sekali dalam benak kita, sesuatu yang tidak kita ketahui bagaimana dia, itu kita tidak akan pernah memikirkannya itu. Kita memikirkan sesuatu karena ada dimensi yang kita ketahui darinya, dan ada dimensi yang tidak kita ketahui darinya. Jika semua dimensinya tidak kita ketahui, bahkan mendengar namanya saya tidak pernah,
maka tidak akan pernah kita memikirkannya. Jadi yang maha tidak tahu tidak akan pernah berpikir. Pun juga jika segala sesuatu telah kita ketahui, tidak ada lagi hal yang tidak kita ketahui, itu juga tidak akan terjadi proses berpikir. Begitu. Jadi yang maha tahu dan yang maha tidak tahu tidak akan berpikir. Tentu mesti ada instrumennya. Jadi ada hal yang diketahui, ada hal yang tidak diketahui, ada instrumennya yaitu akal, barulah proses berpikir terjadi. Kita berusaha menyingkap dimensi-dimensi yang tidak kita ketahui dari sesuatu dengan perantaraan dimensi-dimensi yang kita ketahui tentangnya. Itu disebut dengan proses berpikir. Misalnya ini kopi ini. Ini saya ulangi lagi ya, karena kemarin tidak terdokumentasi. Takutnya nanti tidak nyambung dengan pelajaran berikutnya, jadi kita ulangi sedikit. Ini kopi ini, dia tidak berpikir. Kan? Pertama karena instrumennya tidak ada. Kedua karena tidak ada satupun yang diketahuinya. Ya instrumen pengetahuannya memang tidak ada. Hewan-hewan yang lain, kucing, sapi, ayam dan semacamnya juga tidak berpikir. Padahal ada hal yang diketahuinya, ada juga hal yang tidak diketahuinya, tapi instrumennya tidak ada. Tidak ada akal. Jadi bebendaan, benda-benda mati dan sebagainya tidak berpikir. Pertama karena tidak memiliki instrumen. Kedua karena tidak ada satupun hal yang diketahuinya. Hewan-hewan yang lain tidak berpikir, kendati pun ada hal yang diketahuinya dan ada hal yang tidak diketahuinya. Pengetahuannya hanya sampai pada level imajinasi atau wahmi. Dia tidak akan bisa sampai pada level akal. Instrumennya tidak ada. Sehingga tidak akan berpikir. Walaupun ada hal yang diketahui dan ada hal yang tidak diketahuinya. Tuhan juga tidak berpikir. Tidak berakal, tidak memiliki instrumen akal, dan semua hal telah diketahuinya. Jadi apa yang mau difikirkan? Jadi yang berpikir itu adalah yang memiliki instrumen akal dan ada dimensi yang dia ketahui, ada pula hal yang tidak diketahuinya. Nah, semua manusia niscaya berpikir itu, tapi tidak semua manusia berpikir yang benar. Banyak yang terjebak pada kesalahan-kesalahan berpikir. Bahkan yang berpikir benar lagi, itu juga tidak semuanya berpikir logis tentang hakikat sesuatu. Ada yang mencukupkan diri untuk memikirkan hal-hal yang bersifat aksidental di sepanjang hayatnya. Pikirannya, waktunya habis, pikirannya lelah, badannya lelah, fisiknya lelah, jiwanya lelah, raganya lelah. Siang dan malamnya dihabiskan hanya untuk memikirkan perkara-perkara duniawi, perkara-perkara material, perkara-perkara aksidental dan semacamnya. Atau perkara-perkara receh tentang bagaimana kabar pernikahan si A, si B, apakah sudah bercerai dan sebagainya. Diikuti itu. Kebetulan juga media menayangkannya, memviralkannya dan sebagainya. Kita menyibukkan diri kita untuk memikirkan itu. Atau memikirkan bagaimana caranya supaya kita bisa korupsi dan tidak diketahui oleh penegak hukum. Itu berpikir juga itu. Berpikirnya kadang logis juga, tetapi bukan tentang hakikat realitas, bukan tentang bagaimana caranya menyempurnakan diri, bukan tentang langkah apa yang harus dilakukan sehingga kita bisa mendaki pada kesempurnaan yang nirbatas itu, yang substansial.
Jadi walaupun kita sama-sama berpikir benar, tapi belum tentu kita memikirkan hal yang sama. Nanti nilai manusia dilihat dari apa yang dipikirkannya, apa yang disibukkan oleh kepalanya. Nah, walhasil logika mengkaji pengetahuan dari dimensi mekanisme yang benar dalam menyusun pengetahuan. Mekanisme yang benar dalam menyusun pengetahuan. Epistemologi itu juga mengkaji tentang pengetahuan dari dimensi esensi, tentang neraca kebenaran, tentang pengetahuan mana yang dapat dijadikan pegangan, pengetahuan mana yang mengenalkan kita realitas sebagaimana realitas dan mana yang tidak. Gitu. Logika hanya menyediakan kerangkanya saja. Bahwa jika engkau ingin berpikir, kerangkanya seperti ini, formanya seperti ini, kontennya mesti yang badihi. Konten yang badihi itu yang bagaimana? Itu disajikan oleh epistemologi. Jadi logika hanya menyediakan kerangka berpikir, baik secara forma maupun secara konten, baik secara surah maupun secara maddah berpikir. Misalnya dikatakan tadi, maddahnya harus badihi. Maddah yang badihi itu yang bagaimana? Itu logika tidak menjawabnya itu. Itu dijawab, disediakan oleh epistemologi. Jadi epistemologi menyediakan, mengkaji pengetahuan dari dimensi esensinya, terutama hal-hal yang berkaitan dengan neraca objektivitas sebuah pengetahuan. Sehingga pengetahuan yang benar, yang sesuai dengan neraca epistemologis yang benar, ini nantinya akan disusun secara benar dalam logika. Itu. Epistemologi menyajikan pengetahuan yang benar. Logika menyajikan bagaimana cara menyusun pengetahuan secara benar. Sehingga perkawinan antara epistemologi dan logika adalah pengetahuan yang benar kita susun secara benar. Maka lahirlah pengetahuan yang benar. Itu. Beda dengan epistemologi minus logika. Jadi pengetahuan yang benar kita susun secara salah, hasilnya salah. Ataukah pengetahuan yang salah kita susun secara benar, hasilnya juga salah. Jadi kita mesti memiliki pengetahuan yang benar sesuai dengan neraca epistemologis, neraca kebenaran. Nah, pengetahuan yang benar itu nanti kita susun lagi secara benar juga menggunakan kaidah-kaidah berpikir di logika. Maka lahirlah tambahan pengetahuan yang objektif, yang benar. Nah, jadi epistemologi itu mengkaji pengetahuan dari sisi esensi. Tema-temanya misalnya apa itu pengetahuan, jenis-jenisnya apa saja, kemudian instrumennya apa, sumbernya apa. Misalnya nanti apakah sumber pengetahuan itu adalah alam, akal, atau ada alam lain selain alam materi ini. Karena agak aneh kalau kita ingin mencari pengetahuan tapi kita tidak mengenal sumbernya, sumber pengetahuan. Kalau kita sudah mengenal sumber pengetahuan, ma'adanul ilm atau makhzanul ilm, sumber pengetahuan, ladang pengetahuan, maka kita akan tinggal menuju ke situ saja, menjalin relasi dengan sumber pengetahuan. Maka niscaya kita akan beroleh percikan-percikan pengetahuan dari sumbernya langsung. Nah, itu.
Jadi susah memang kalau kita mencari pengetahuan tanpa mengenal sumber pengetahuan. Itu semua dibahas di epistemologi. Kemudian juga nanti akan dibahas tentang selain neraca kebenaran tadi merupakan tema hakiki. Jadi tema ini sebenarnya membahas tentang neraca kebenaran, nilai pengetahuan. Itu tujuan daripada buku ini. Selain neraca kebenaran juga dibahas tentang urgensi pengetahuan. Urgensi pengetahuan secara esensial. Sebagai sebuah esensi, pengetahuan yang kita miliki itu manfaatnya apa itu? Karena pengetahuan nanti bisa ditinjau dari dua sisi, dimensi esensial dan dimensi eksistensial. Dimensi esensial pengetahuan, urgensinya apa bagi diri? Dan dimensi eksistensial pengetahuan itu urgensinya apa? Itu semua dibahas di epistemologi. Kalau dimensi eksistensial pengetahuan itu dibahas di filsafat pengetahuan. Kalau filsafat pengetahuan itu juga mengkaji pengetahuan. Jadi ada tiga tadi saya katakan di awal, ada tiga ilmu yang mengkaji pengetahuan. Ada logika, ada epistemologi, dan ada filsafat pengetahuan. Di sini ada lagi sebenarnya, ada psikologi, persepsi dan semacamnya. Tapi kita cukupkan pada tiga ini saja. Filsafat pengetahuan. Filsafat itu adalah ilmu tentang wujud. Jadi dalam filsafat kita membahas tentang wujud sesuatu. Level wujudnya apa, hukum-hukum wujudnya apa, dan falsafah wujudnya apa. Itu filsafat. Misalnya kita mengkaji manusia dari sisi eksistensial secara ontologis, disebut dengan filsafat manusia. Kesempurnaan ontologis manusia apa dan di mana? Itu. Identitas wujud manusia bukan esensinya tapi identitasnya, eksistensinya itu apa? Dan bagaimana cara menyempurnakan wujud manusia secara eksistensial. Jadi kita mendaki tangga eksistensi. Itu gimana? Itu semua dikaji dalam filsafat manusia. Filsafat cinta misalnya, kita mengkaji cinta secara eksistensial. Cinta itu apa? Wujudnya bagaimana itu? Wujud cinta. Itu semua dikaji dalam filsafat cinta. Nah, ketika kita bicarakan filsafat pengetahuan, artinya kita melihat pengetahuan secara eksistensial. Apakah pengetahuan ini merupakan wujud wajib atau wujud mungkin? Apakah dia substansi atau aksiden? Jika dia substansi, dia masuk kategori mana? Apakah jiwa, akal, benda, forma, materi? Ataukah dia adalah aksiden? Jika dia masuk aksiden, dia masuk kategori apa? Kualitas, kuantitas, atau yang lainnya? Jika dia kualitas, dia masuk kualitas apa? Apakah kualitas terindrai, kualitas jiwa, kaifiyatun nafsaniyah, atau apa? Apakah kaifun mahsus, atau apa? Itu semua adalah kajian-kajian filsafat pengetahuan yang tentu berbeda dengan kajian-kajian epistemologi pengetahuan, esensial pengetahuan. Kayak gitu. Terutama lagi tema tentang urgensi pengetahuan secara ontologis. Jadi ketika kita beroleh pengetahuan, nah, sebagai sebuah wujud yang hadir dalam diri kita, wujud pengetahuan yang hadir dalam diri kita, itu urgensinya apa pengetahuan itu? Kalau tadi tinjauannya esensial, sekarang tinjauannya eksistensial. Itu dibahas dalam filsafat pengetahuan. Jadi itu tentang perbedaan antara logika, epistemologi dan filsafat pengetahuan. Di akhir ini di akhir bab 2 itu dijelaskan tentang ada dua metode yang bisa kita gunakan dalam memilih cermin ketika kita ingin membeli cermin itu. Misalnya kita jalan-jalan ke toko cermin, kita ingin beli cermin ini.
Ada dua metode yang kita gunakan untuk memilih cermin. Pertama adalah metode epistemologis, yang kedua metode ontologis, satu epistemologis, satu filsafat. Yang pertama, metode ontologis atau filsafat, itu kita melihat wujud cermin. Kita mengamati cermin sebagai sebuah entitas. Kita melihatnya sebagai wujud di antara wujud-wujud yang lain. Cermin ini wujudnya bagaimana ini? Bingkainya seperti apa? Warnanya bagaimana? Ukurannya berapa? Itu yang kita nilai itu secara ontologis. Kita melihat ukurannya, unsur-unsur pembentuk cerminnya, bingkainya, dan semua ornamen-ornamen eksistensial yang menghiasi wujudnya. Pada pendekatan ini kita melihat cermin dan hanya melihat cermin. Ma fihi yunzar. Jadi kita melihat kepadanya. Bukan ma bihi yunzar. Bukan kita melihat dengannya, melaluinya. Jadi kalau secara pendekatan epistemologis, kita melihat melalui cermin. Kita memandang cermin, tapi bukan untuk melihat cermin, tapi melihat sesuatu yang ditampilkan oleh cermin. Itu nanti tinjauan epistemologis itu. Mengamati cermin bukan sebagai sebuah entitas, tapi sebagai sebuah mediasi untuk melihat hal lain, untuk melihat wajah kita misalnya. Gitu. Jadi pendekatan ontologisnya adalah kita mengamati cermin itu ukurannya berapa dan semacamnya. Sementara pendekatan epistemologis adalah kita tidak peduli pada ukuran cerminnya, kita tidak peduli pada semua hal yang menghiasi cermin itu, pada warnanya, pada bingkainya dan semacamnya. Kita hanya fokus pada bagaimana kualitas cermin dalam menampilkan misalnya wajah kita. Apakah cerminnya berbohong atau jujur? Apakah cerminnya berbohong atau jujur? Kalau cerminnya jujur, berarti ketika wajah kita pas-pasan, maka dia akan menampilkannya ya pas-pasan juga. Dan pada saat itu kita mungkin akan membanting cerminnya itu. Wah, ini salah cerminnya ini. Sepertinya wajah saya tidak seperti ini. Padahal cerminnya sudah jujur itu. Itu sama dengan HP, kamera HP itu. Jadi kita selalu mencari efek-efek yang membuat cermin itu, membuat HP itu menjadi tidak jujur. Kita ingin agar HP itu menampilkan wajah kita tidak sebagaimana wajah kita, dan kita suka melihat itu dan membagikannya ke orang lain. Tapi begitu HP itu jujur menampilkan wajah kita sebagaimana adanya, kadang kita sepertinya ini bukan saya. Bukan, itu kamu yang ditampilkan secara jujur. Nah, maksudnya itu pandangan epistemologis dalam melihat cermin atau melihat kamera HP dan semacamnya. Makanya ini kayaknya tidak diatur efeknya kan, dia menampilkan wajah saya sebagaimana wajah saya. Kualitas yang dilihat dalam pandangan epistemologis, kualitas cermin. Itu sama nanti kalau kita ingin memilih pasangan hidup itu. Apakah kita melihatnya secara ontologis? Kita melihat eksistensinya, wujudnya, dan semua hal yang menghiasi dirinya. Atau kita melihat sesuatu yang terpancar dari dalam dirinya. Kita melihat realitas yang terpancar dari dalam dirinya. Kita melihat sifat-sifat ilahi yang terpancar dari setiap lakunya. Kalau kata Nabi Isa itu, Yesus, dikatakan bahwa bertemanlah dengan dia yang ketika engkau melihat wajahnya, dia mengingatkanmu pada Tuhan.
yang ketika engkau mendengar perkataannya pengetahuanmu bertambah. Jadi ada bukan bagaimana fisiknya, bukan bagaimana penampilannya dan semacamnya, tapi bagaimana apa yang terpancar dari dalam dirinya. Apakah dia telah menjadi manifestasi Tuhan, berhasil membentuk dirinya menjadi manifestasi Tuhan, sehingga dengan itu menatapnya adalah menatap Tuhan, di mana dia berhasil membentuk dirinya menjadi cermin yang menampilkan realitas ketuhanan sebisa mungkin. Ataukah kita hanya melihat wujudnya saja tanpa memperhatikan apa yang terpancar dari dalam dirinya? Apakah kita menggunakan pendekatan ontologis atau pendekatan epistemologis atau kedua-duanya? Itu tergantung masing-masing, kita lihat saja mana yang paling baik. Tampaknya yang paling baik adalah pendekatan epistemologis. Karena semestinya kita melihat sebab di setiap akibat. Cerminan. Karena akibat adalah cerminan dari sebab. Cuman kadang kita hanya fokus pada akibatnya saja, seolah-olah akibat ini adalah wujud independen yang tidak berrelasi, tidak terhubung, tidak bersandar.